Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Lose Yuli senang sekali ketemu dengan adik-adik semua. Lose Yuli berharap adik-adik semua sudah siap dan duduk manis untuk mengikuti sekolah minggu di pagi hari ini. Nah adik-adik semua, sebelum kita mengikuti acara sekolah minggu di pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai adik-adik semua agar mereka boleh memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik semua, siapa nih di sini adik-adik semua yang selalu dengar-dengaran akan nasihat orang tua, terutama papa dan mama. Lo seharap adik-adik semua selalu mendengarkan nasihat papa dan mama. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, taat. Dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, 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 taat. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari sebuah buku yang sangat istimewa. Kalian tahu buku apa itu? Betul sekali. Alkitab. Bukunya Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-23. Yuk, sekarang kita lipat tangan kita, tutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya sampai juga. Wow, sungguh menakjubkan. Adik-adik
Kalian tahu Lause ada di mana sekarang? Tempat ini sangat bagus, sangat indah dan mewah. Lause akan bantu kalian dengan memberikan petunjuk. Tada! Ada mahkota, ada tongkat, dan ada kursi besar. Apakah kalian sudah tahu tempat apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah sebuah istana, tempat tinggalnya raja. Bagus kan? Tapi di mana ya rajanya? Ayo kita masuk ke dalam untuk mencari raja. Aha, itu dia rajanya. Adik-adik, apakah kalian sudah menemukan raja? Belum, Lause. Rajanya belum kelihatan. Di mana sih, Lause? Itu di singgasana. Raja sedang duduk di kursi raja. Itu bukan raja, itu anak kecil. Benar adik-adik, rajanya seorang anak kecil. Hah? Kecil-kecil sudah jadi raja? Betul adik-adik, ini adalah Raja Yosia. Y-O-S-I-A. Yosia. Nah, Raja Yosia ini baru berumur 8 tahun waktu dia menjadi raja. Jadi mungkin besarnya seperti kakak kalian yang kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, Raja Yosia ini sangat baik adik-adik. Dia juga taat dan sayang kepada Tuhan. Dia tidak seperti ayahnya atau kakeknya yang suka melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Raja Yosia ini selalu mengikuti perintah Tuhan dan dia berani melakukan hal-hal yang benar. Waktu Raja Yosia sudah besar, dia melihat rumah Tuhan berantakan sekali. Banyak yang rusak dan tidak terawat. Karena banyak orang tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi menyembah patung-patung dan dewa-dewa. Raja Yosia sangat sedih melihat semua ini. Lalu ia memerintahkan supaya semua patung-patung berhala dihancurkan. Kemudian Raja Yosia memanggil pembantunya yang bernama Safan. Safan disuruh mencari orang-orang untuk memperbaiki dan membersihkan rumah Tuhan. Safan juga diminta untuk memberitahu Imam Hilkia supaya menyerahkan uang yang diberikan orang-orang untuk rumah Tuhan. Uang itu nanti akan digunakan untuk membayar orang-orang yang bekerja dan untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan. Safan pun segera menjalankan perintah raja. Ia pergi ke rumah Tuhan dan bertemu dengan Imam Hilkia. Safan memberitahukan semua pesan raja kepada Imam Hilkia. Maka mulailah orang-orang bekerja memperbaiki rumah Tuhan. Ada tukang kayu, ada tukang bangun tembok, dan ada tukang bersih-bersih. Semua orang bekerja dengan semangat dan semua taat kepada raja. Waktu sedang bekerja, tiba-tiba Imam Hilkia menemukan sebuah gulungan. Gulungan ini kotor sekali dan berdebu. Sepertinya sudah lama tidak dibaca orang. Nah, kemudian gulungan ini diserahkan kepada
Safan. Waktu Safan membuka gulungan ini, di dalamnya ada tulisan adik-adik. Wow, ternyata gulungan ini adalah bagian dari buku Tuhan, yaitu Alkitab. Safan segera kembali ke istana dengan membawa gulungan itu. Ia memberitahu raja semua yang terjadi, dan raja meminta Safan untuk membacakan isi dari gulungan itu. Setelah mendengar isi dari gulungan itu, Raja Yosia menjadi sangat sedih. Oh tidak, ternyata selama ini rakyatku tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah kepada patung-patung berhala. Tuhan pasti tidak senang dengan semua ini. Tuhan pasti akan menghukum mereka. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Lalu Raja Yosia mengumpulkan semua orang. Raja membacakan pesan Tuhan yang tertulis dalam gulungan itu. Semua orang mendengarkan baik-baik. Kemudian raja mengajak semua orang untuk taat kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dan puji Tuhan, semua orang menjawab, "Ya, kami mau taat dan melakukan perintah Tuhan." Sejak saat itu adik-adik, semua orang kembali menyembah Tuhan. Mereka mau membuat Tuhan senang dengan cara melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, seperti Raja Yosia yang sayang kepada Tuhan, Tuhan juga mau kita sayang kepadanya. Tuhan mau kita taat dan melakukan perintah Tuhan. Tuhan mau kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Tuhan juga mau kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Maukah adik-adik berjanji untuk membuat Tuhan senang? Yuk, mulai saat ini kita belajar untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Lalu saya yakin dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa membuat Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami sering kali tidak taat. Kami sering tidak melakukan perintah Tuhan. Kami sering kali membuat Tuhan sedih dengan apa yang kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami untuk belajar mengasihi Tuhan. Tolong kami untuk belajar, taat, dan melakukan perintah Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan, supaya kami selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.